Seorang wanita tidak bisa meninggalkan masa lalunya yang kelam. Meskipun dia sudah mencoba memulai kehidupan yang baru, namun hal tersebut juga tidak membantu. Sampai pada akhirnya sesuatu terjadi. Film dengan judul Woman in Car yang dirilis pada tahun 2021 ini akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Anne, hidup berkecukupan dan memiliki pekerjaan yang baik. Hidupnya akan terasa semakin komplit karena beberapa bulan lagi dia akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama David. Ya, dulunya Anne memiliki suami yang bernama Fraser. Namun sayang dia telah meninggal akibat tabrak lari. Selain itu Anne juga memiliki anak bernama Emma. Hari itu Anne mengajak Emma untuk pergi ke rumah lamanya di sebuah pinggir kota. Dan tampaknya mereka akan menunggu seseorang di sana. Sembari menunggu Anne mencoba mengasah kemampuan memanahnya pada seekor kelinci liar. Anne dulunya adalah seorang atlet pemanah. Namun dia tidak sempat melanjutkan ke tingkat yang selanjutnya karena dia sudah dilamar duluan. Hingga beberapa saat kemudian, Anne dan Emma kedatangan seorang tamu pria dan wanita. Mereka adalah Owen dan Xavier. Namun ada yang berbeda dari gestur tubuh Anne. Seakan-akan dia kaget dan terkejut dengan kedatangan mereka. Apa yang terjadi? Diketahui kalau Owen adalah anak tiri dari Anne. Dulunya, dia menemukan Owen saat masih berusia 9 tahun. Anne merawatnya hingga besar. Namun beberapa tahun ke belakang, sepertinya terjadi sesuatu di antara mereka. Tatapan Anne mengatakan kalau dia tidak bisa kehilangan Owen. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin kasih sayang yang ia berikan terlalu banyak, sehingga ia sudah menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri? Tidak sampai situ. Bahkan ketika Anne memergoki Owen dan Xavier lagi enak-enak, dia merasa kalau dia tidak terima dan ingin sekali menghentikan mereka. Udah gitu Anne dan Xavier juga tidak terlalu banyak berbicara. Keesokan harinya, mereka semua akan pergi ke rumah neneknya Emma, atau mantan mertuanya Anne. Di sini, Owen melihat Anne anak muda dengan pakaian yang modis. Jangan-jangan dia ada rasa sama Anne. Ya, mereka ke sana untuk merayakan ulang tahun mantan mertuanya. Namanya adalah Charlotte. Usianya memang sudah tidak muda lagi, namun semangatnya masih tinggi. Selama berada di sana, Charlotte membicarakan hal-hal tentang Anne dan calon suaminya akan menikah sebentar lagi. Ya, ternyata di balik pertunangan Anne dan David, ada Charlotte yang telah menjodohkannya. Charlotte melakukan itu demi cucunya. Dia tidak ingin Emma tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Namun tampaknya Anne merasa risih. Dia seperti tidak ingin membahas percakapan ini lagi. Saking kesalnya, dia mencoba membersihkan mulut Emma yang belepotan namun secara kasar hingga membuat Emma berteriak. Tentu saja Emma ketakutan dan lari menuju Xavier. Tidak hanya itu, Xavier juga kena marah oleh Owen yang terlihat ikut campur. Mengapa dia sampai memarahinya? Ya, meskipun suasana ulang tahun tidak berjalan dengan baik, namun Charlotte tetap mengingatkan Anne untuk tidak bertingkah seperti itu lagi. Dia tahu kalau Anne masih belum bisa melupakan mendiang suaminya, namun hidup harus terus berjalan. Akibat kejadian itu juga, Xavier akhirnya pergi dari sana. Dan kepergiannya itu tidak diketahui oleh Owen dan Anne. Owen hanya mengatakan kalau Xavier telah pergi semalam dan tidak meninggalkan pesan. Suasana semakin mulai tidak kondusif. Jadi Anne memutuskan mengajak Emma untuk pulang lebih awal. Bahkan semenjak itu Anne semakin tidak fokus. Pikirannya campur aduk seperti menyembunyikan sesuatu yang penting. Sampai suatu hari, Anne melihat Xavier sedang mengantarkan pesanan orang menggunakan sepedanya. Tidak pikir panjang dia mengikutinya dan sampailah dia di sebuah toko yang melayani perbaikan furnitur. Anne lantas berpura-pura ingin memperbaiki salah satu perabotan di rumahnya pada pemilik toko tersebut. Lalu tak lama, Xavier dipanggil hingga membuatnya terkejut. Anne beralasan kalau dia tidak tahu kalau Xavier bekerja di sini. Sampai pada akhirnya terjadi obrolan di antara mereka. Intinya, Anne bertanya mengapa Xavier kabur dari Owen, mengapa dia tidak meninggalkan pesan. Atau jangan-jangan dia sedang berbadan dua? Tentu saja Xavier mengatakan tidak. Dia hanya ingin pergi dari sana sambil mengatakan mungkin dia tidak cocok dengan Owen. Mungkin Owen mencintai orang lain. Entah siapa, yang jelas Xavier bisa merasakan hal tersebut. Ya, pada akhirnya Anne cerita tentang bagaimana ia bisa mengangkat Owen menjadi anak tirinya. Dulunya Anne menemukan Owen di sebuah gereja saat dia masih berusia 9 tahun. Anne senang saat itu dia punya seseorang yang bisa menemaninya. Ketika Fraser sibuk dengan pekerjaannya, Owen selalu ada buatnya. Hingga sesuatu terjadi pada Fraser dan itu membuat semuanya berubah. Ya, pada akhirnya Owen akhirnya pulang ke rumah dan menemukan Xavier di sana.
Namun mereka tak saling berbicara dan Safia memutuskan pergi juga. Entah apa yang ada di pikiran Owen. Dia terlihat tidak mencintai Safia, namun ia juga tidak bisa ditinggalkan olehnya. Suatu hari Owen ingin bertemu dengan Anne dan membicarakan sesuatu. Namun Anne tidak mau dan tidak bisa. Dia sibuk mempersiapkan untuk hari pernikahannya. Entah itu benar atau tidak, yang jelas David sudah kembali dari dinasnya dan mereka pun bertemu kembali. Sebagai seorang pria, wajar kalau David mencemaskan dan bertanya pada Anne tentang keadaan dan keberadaannya. Karena dari kemarin Anne tidak bisa dihubungin. Anne beralasan kalau mungkin HP-nya kehabisan baterai. Namun ya sudahlah, David tidak ingin ambil pusing masalah sepele ini. Ya, mumpung masih ada waktu luang, mereka menyempatkan untuk kuda-kudaan di siang bolong. Hingga malam harinya, saat Anne pulang, dia menemukan Owen sudah berada di garasinya. Untuk apa dia ke sana? Anne tampaknya kesal dan tidak menginginkannya. Dari raut mukanya Owen, terlihat pasrah sambil melarang Anne menikahi David. Dia tahu kalau Anne tidak mencintainya. Owen yang kala itu sedang dalam pengaruh minuman keras, lantas mencoba memberikan cipokan pada Anne. Untungnya, Anne bisa menolak. Di sini semuanya semakin jelas mengapa Owen tidak ingin kehilangan Anne. Ya, ternyata mereka pernah terlibat hubungan gelap. Anne dan Owen pernah saling begituan dan mungkin menjadi saling cinta. Owen ingin Emma dinyatakan sebagai anaknya secara sah. Dia tidak rela jika Emma mendapatkan ayah baru nantinya. Dari sini udah jelas kalau ternyata Emma adalah hasil dari hubungan gelap mereka. Hanya aja Emma tidak tahu siapa bapaknya. Anne takut kalau dia tidak bisa melakukan itu. Jika Charlotte tahu, bisa gawat nantinya. Namun Owen tidak peduli dan memberikan Anne waktu 2 hari untuk mengurus surat-surat tersebut, termasuk tes DNA. Beberapa hari setelah kejadian itu Anne benar-benar dibuat pusing. Sampai akhirnya di pagi hari Charlotte datang dengan aura yang tidak enak. Dia mengatakan mengapa Anne membatalkan pernikahan dengan David. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa melakukan itu. Anne berdalih kalau keputusannya menikahi David bukanlah hal yang tepat. David sama aja seperti Fraser, jarang di rumah dan sibuk kerja. Dia takut kalau nantinya Emma tidak mendapatkan kasih sayang. Mungkin itu salah satu alasan yang masuk akal. Namun sepertinya Charlotte tahu bukan itu alasan yang sebenarnya. Ya, ternyata Charlotte tahu apa yang dilakukan Anne bersama Owen. Bahkan dia tahu itu saat masih ada Fraser. Anne tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi kini ia hanya bisa menuruti perkataan Charlotte. Charlotte akan bersama David sore ini di sebuah restoran membicarakan pernikahan. Dan Anne diminta untuk datang ke sana. Masalah Anne tidak hanya sampai mantan mertuanya aja, namun juga dengan ibunya. Ternyata selama ini Anne tidak pernah mengunjungi ibunya, bahkan saat Emma lahir pun. Jadi dia ingin memberitahukan ibunya kalau dia punya seorang cucu. Ya, tentu aja ibunya terkejut. Namun sayang ibunya tidak begitu peduli dan memarahi Anne yang sudah menjadi anak yang tidak tahu diuntung. Sudah dibesarkan menjadi wanita yang cantik, tapi malah kabur dan menikah dengan orang yang tak direstui ibunya. Dan endingnya Anne disuruh pergi oleh ibunya. Sesampai di rumah, lagi-lagi Anne dikejutkan dengan kemunculan Owen. Namun kali ini Anne bersedia bergabung dengannya dan ya terjadilah perang dunia. Sayang, kala itu ternyata David memergoki mereka. Niat ingin mengajak Anne untuk pergi ke restoran sama-sama, malah melihatnya begituan. Anne yang masih terlihat berantakan buru-buru menyusul David ke sana. Di sana udah ada Charlotte dan David. Charlotte berdiri dan langsung menampar Anne hingga terjatuh. Charlotte tidak ingin lagi melihat muka Anne. Entah apa yang harus dia lakukan kini. Pernikahannya dengan David batal, harga dirinya juga telah hancur. Anne menyerahkan Emma pada Owen, lalu pergi entah kemana. Yang jelas, dia berharap Owen bisa menjaga dan merawat Emma menjadi pribadi yang lebih baik dari dirinya. Itulah tadi alur cerita film Woman in Car. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.